Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para peserta kajian Selasa malam yang kami hormati, kajian Selasa malam diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Ahli Ekonomi Islam Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan program studi Doktor Perekonomian Islam dan Usaha Halal Universitas Gadjah Mada. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan kembali mendiskusikan satu paper yang sudah dipublikasikan di sebuah jurnal internasional. Dan malam ini sudah hadir bersama kita Mas Yudi Purnama. Yudi Purnama lagi salah ya. Yudi Saputra. Mohon maaf ya. Yudi Saputra maksud saya. Mas Yudi Saputra, beliau adalah dosen di IAIN ya, di IAIN Salatiga, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga. Beliau juga punya pengalaman sebagai reviewer dari Journal of Islamic Marketing. Nah, malam ini paper yang akan didiskusikan adalah paper yang sudah dipublikasikan di Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics ya, JKU Islamic Economics. Ditulis bersama penulis pertamanya adalah Pak Anton Bawono, ini Pak Dekan FEBI IAIN Salatiga, kemudian Mas Yudi Saputra dan juga Nur ini Mas apa Mbak ya? Nah, oke. Judul papernya adalah Analysis of Gen Z Muslims Interpersonal Behavior in Halal Food Purchasing Indonesia, gitu ya. Nah, judul dalam bahasa Indonesianya kita pilih perilaku interpersonal Muslim generasi Z dalam membeli produk makanan halal. Nah, Mas Yudi nanti silakan di awal bisa dimulai cerita pengalaman personal ketika kemarin menulis paper ini, kemudian submit, kemudian mungkin ada revisi dan seterusnya apa saja permintaan oleh reviewer dan sebagainya. Dan kemudian nanti kalau sudah silakan dilanjutkan dengan diskusi substansi dari risetnya itu sendiri. Dan nanti mungkin totalnya sekitar berapa ya, 35 menit, 40 menit, sehingga nanti kita punya waktu 20 menit untuk diskusi di belakang. Oke, saya kira itu pengantar dari saya, langsung aja kita ke Mas Yudi. Mas Yudi gimana nih? Insya Allah siap, Pak. Ya, di Salatiga? Oh, di Salatiga, iya, Pak. Ya, kok kayaknya kameranya Mas Yudi ini gimana nih? Kayaknya agak kabur-kabur gimana gitu ya. Jadi agak, ya apalah, kita apa yang ada jangan apa. Kita mulai ya, monggo, silakan. Sebelumnya ini saya belum bisa share screen. Sudah. Oh, ya. Oke, sebenarnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin amma ba'd. Terima kasih Pak Akbar atas kesempatannya saya berbagi pengalaman terkait dengan publikasi di forum ini. Sebenarnya saya sudah menyiapkan proses publikasinya itu di akhir ya. Setelah saya jelaskan papernya, baru saya ceritakan terkait dengan proses publikasi. Namun tadi Pak Akbar meminta untuk menjelaskan proses publikasinya terlebih dahulu. Jadi nggak apa-apa, ini saya buka slide yang akhir dulu. Baik, pertama-tama mungkin saya ingin disclaimer dulu ya. Saya berharap karena di sini ada Pak Akbar, forum kali ini tidak menjadi sidang yang kedua bagi saya, tapi lebih ke sharing publikasi. Ini paper pertama saya yang kebetulan tembus di JKAU. Sebelumnya juga nggak menyangka akan tembus paper pertama itu langsung tembus di Scopus gitu. Kemudian pengalaman reviewer kebetulan ya bisa dikatakan saya itu baru berlatih menjadi reviewer karena baru ada 2 paper yang telah saya review, dan mungkin peserta di forum kali ini banyak yang jauh lebih senior, jauh lebih paham dari saya terkait dengan kegiatan reviewer paper. Saya mohon jika ada salah atau mungkin pengalaman yang saya belum ketahui, saya mohon bimbingannya dalam forum kali ini. Sekilas proses publikasi di JKAU itu mungkin kalau dilihat sampai terbitnya ya, itu mungkin sekitar butuh waktu 9-10 bulan ya. Karena baru terbit itu Januari 2022. Proses pengiriman manuskripnya itu April 2021, kemudian
seingat saya mereka hanya meminta revisi 1 kali. Revisinya itu secara komponen banyak gitu, tapi itu tidak meminta revisi yang dari sisi fundamental. Misalnya yang saya maksud fundamental itu metodologi kayak gitu. Itu enggak mereka minta revisinya. Mungkin itu juga menjadi alasan paper saya diterima di sana. Namun kalau yang diminta revisi itu sampai di tahap yang kritis gitu seperti metodologi, itu mungkin ditolak. Jadi kalau saya kira revisinya pun bukan sesuatu yang besar sampai harus merubah data, sampai harus mengulang sebar data lagi, olah data lagi, tidak, tapi hanya revisi minor-minor saja. Kemudian sampai pengumuman diterima itu Oktober tahun 2021 dan rilis ya, dan terbitnya itu di Januari 2022. Jadi ini paper yang secara proses sudah di tahun lalu, tapi kalau secara tahun terbitnya termasuk paper yang sangat baru karena sudah menggunakan tahun 2022. Saya kira itu proses publikasi di JKAU. Oh ya, dan kenapa kok memilih JKAU? Salah satunya adalah terkait dengan dana. Di JKAU ini dia APC free, jadi tidak ada biaya sama sekali untuk publikasi di sana. Maupun kadang itu ada jurnal yang meminta submission fee, misalnya kayak di Wiley dan beberapa kampus di Amerika. Misal di Chicago itu mereka minta 50 atau $150 submission fee, itu di luar APC. Ada juga jurnal yang meminta APC, tapi khusus untuk JKAU ini dia tidak ada biaya sama sekali. Baik itu submission fee, APC, dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi ini salah satu alasan kenapa memilih di JKAU. Saya kira itu. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Paper saya, kami tulis bertiga. Tadi sudah disebutkan, yaitu saya, Pak Anton, dan Pak Fauzi Anur. Kami bertiga di Salatiga. Hanya saja khusus untuk Pak Anton ini beliau pejabat di Salatiga, sedangkan saya dan Mas Fauzi itu dosen muda di sana. Judulnya Analysis of Gen Z Muslim Interpersonal Behavior in Halal Food Purchasing in Indonesia. Oke. Kemudian latar belakang, saya kira terkait dengan latar belakang Bapak atau Ibu yang ada di sini sudah sangat paham ya bahwa Indonesia negara mayoritas Muslim, perkembangan industri halal tentunya akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat di Indonesia. Kemudian kenapa kok dipilih Gen Z? Gen Z itu kalau saya boleh mengatakan adalah kelompok generasi yang paling akhir, yang setelah 2012 itu sudah ada Gen Alpha. Tapi Gen Alpha itu untuk sebagai responden itu saya kira masih belum bisa. Sehingga saya mengatakan Gen Z ini adalah generasi yang paling responden. Kelompok generasi ini memiliki proporsi terbesar di Indonesia, sekitar hampir 28%. Dengan 60% dari kelompok generasi ini telah memasuki usia-usia produktif. Selanjutnya, penelitian terdahulu secara umum tidak membagi kelompok generasi tertentu ya. Biasanya mereka hanya menulis Muslim saja, menggunakan responden Muslim saja di negara tertentu. Padahal perilaku konsumsi setiap generasi itu sedikit atau ada perbedaan perilaku konsumsi di setiap kelompok generasi, sehingga bagi saya penting untuk kita membatasi populasi pada generasi tertentu, dan saya pilih generasi Z yang merupakan generasi yang terakhir yang setidaknya sudah bisa diteliti. Oke, kemudian ini penelitian terdahulu. Kurang lebih ada 8 penelitian, namun yang saya jadikan rujukan utama itu adalah penelitian dari Amalia.
et al. Tahun 2020 karena waktu penulisan paper ini paper dari Amalia et al. 2020 ini adalah paper yang paling akhir. Kalau dilihat dari sini kebanyakan mayoritas itu menggunakan TPB, Theory of Planned Behavior. Satu menggunakan TIB, TRA, ini TPB, dan Amalia juga menggunakan TPB dan TIB. Ada Theory of Planned Behavior dan Theory of Interpersonal Behavior. Kalau dilihat dari jumlah sampelnya, mayoritas juga sampelnya itu di bawah 500 ya. Dari berbagai negara, secara umum dari berbagai negara, walaupun ini Malaysia ada cukup banyak. Ini ada 3. Kemudian Singapura, ada Turki, dan Indonesia itu baru 1 yang dilakukan oleh Amalia tahun 2020. Oke, karena banyak yang menggunakan TPB, coba saya sedikit singgung perbedaan antara TPB dan TIB. Secara umum itu TPB dan TIB itu hampir sama, hanya saja kenapa saya memilih TIB, karena di sini ada variabel moderasi, yaitu habit dan facilitating condition. Sehingga ini kurang lebih mengatakan bahwa seseorang yang punya intensi, dia akan menjadi behavior itu difasilitasi enggak oleh kondisi yang ada, misalnya ketersediaan makanan halal itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini yang membedakan TIB dan TPB kurang lebih pada bagian ini. Sehingga ada variabel tambahan yang bersifat moderasi. Sedangkan TPB itu tidak. Sehingga saya menggunakan Theory of Interpersonal Behavior. Oke, kurang lebih untuk model penelitiannya seperti ini. Ya, kurang lebih ada 13 hubungan hipotesis yang dicari. Namun dalam proses pengujian itu hanya ada dalam proses pengujian ada satu variabel religiosity. Ini yang tidak bisa dilakukan uji lebih lanjut karena dia tidak lolos uji diskriminan, sehingga ada beberapa cukup banyak ya hipotesis juga yang akhirnya tidak bisa dibunyikan di akhir penelitian. Yaitu religiosity ini dia punya 1, 2, 3, 4, 5 hipotesis yang tidak bisa diuji dan dibunyikan di akhir di hasil penelitiannya. Oke, untuk metode penelitian, data penelitian ini, ini seharusnya data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner online dengan sampel generasi Z Muslim Indonesia. Kuantitas sampel yang digunakan sebanyak 1.600 sampel. Ini juga mungkin salah satu alasan kenapa dalam penelitian itu sebaiknya kita berkolaborasi dengan orang lain. Karena kalau tidak berkolaborasi, saya kira tidak akan dapat 1.600 sampel ini. Saya kira sangat banyak. Kalau dibandingkan 8 penelitian sebelumnya, mereka tidak sampai 500, sedangkan penelitian kami ini mencapai 1.600, salah satunya karena memang kebetulan Bapak Anton Bawono itu network-nya sudah sangat luas, sangat besar, sehingga memungkinkan untuk mengambil data sekian besar. Sedangkan kalau misalnya saya sendiri melakukan penelitian ini, tentunya tidak akan mendapatkan sampel yang sebegini besar. Kemudian teknik dan alat analisis. Penelitian ini menggunakan SAM, PLS, dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Saya kira Bapak Ibu mungkin ya jauh lebih berpengalaman menggunakan teknik dan alat analisis ini. Oke, ini hasil pengujiannya. Di sini religiositas terpaksa harus dikeluarkan dari model karena tidak lolos uji diskriminan. Sedangkan variabel yang lain hampir semua diterima kecuali satu, yaitu habit sebagai variabel moderasi itu yang tidak diterima. Untuk kekuatan prediksinya bisa dikatakan ini masuknya medium 0,546.
dan 0,532. Saya kira itu ya, karena entah mungkin nanti Pak Akbar jika berkenan menambahkan, sepengalaman saya itu kalau di jurnal-jurnal internasional itu kalau derajat R-square-nya sangat tinggi, itu malah meragukan. Sehingga angka 0,5 ini saya kira angka yang cukup aman dan mereka justru tidak mempertanyakan kalau angka di sekitaran ini. Tapi kalau terlalu besar itu R-square-nya itu justru malah mereka akan bertanya-tanya bagaimana datanya, bagaimana proses pengujiannya dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu sekilas tentang paper kami. Dan proses publikasi ini tadi sudah saya singgung di awal presentasi saya. Saya kira sekian presentasinya. Waktu dan tempat saya serahkan kembali ke moderator. Oh, sudah selesai. Kok cepet banget nih. Ini tercepat sepanjang kajian Selasa malam nih. Jadi dari awal pertama ini sudah seri keberapa hari ini gitu. Ini paling cepat ini. Oke, nggak apa. Baik, Mas Yudi, terima kasih banyak. Sebenarnya ini menarik ya, bahwa di sini beliau menganalisis tentang perilaku generasi Z ya, kaitannya dengan produk halal gitu. Dan tadi sebenarnya sudah disampaikan beberapa poin yang penting gitu. Baik, saya persilakan jika ada di antara para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi, tidak harus bertanya ya, berdiskusi juga boleh gitu saya kira. Untuk Mas Yudi, ada? Kami persilakan. Boleh saya. Silakan. Yang ngapun ini belum kelihatan sih nggih. Saya dari Hampara Wiji. Oh Pak Wiji, kami silakan Pak Wiji. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin tahu saja dan mungkin hanya satu pertanyaan saja karena ingin tahu. Tadi data tadi kan cukup banyak, nggih, 1.600 sekian. Yeah. Hanya pertanyaan saya itu mengapa dengan data sebesar itu kok tidak menggunakan SEM-nya AMOS ya, karena kalau AMOS itu kan untuk yang parametris, kalau PLS yang non parametris. Hanya mungkin saya yang kurang yang belum tahu pertimbangannya apa toh kok sampai sekarang saya belum tahu kok kebanyakan peneliti itu menggunakan PLS termasuk pada penelitian ini. Matur nuwun Pak. Ya. Terima kasih. Makasih Pak Wiji. Monggo. Jadi kenapa pertimbangannya tidak menggunakan AMOS? AMOS itu, pangapunten Pak Wiji itu dia itu lebih strict ya terhadap normalitas data. Jadi ini saja menggunakan PLS harus ada variabel yang dikeluarkan yaitu religiositas. Kalau AMOS itu kan berarti yang menggunakan covariance base. Covariance base itu asumsi dasarnya dia harus menggunakan teori yang sudah firm dulu. Sedangkan dalam model penelitian kami ini kan yang teori yang sudah firm itu TIB, yaitu religiosity. Jadi pertimbangannya itu Pak, PLS itu lebih ramah terhadap uji-uji seperti itu, pengujian-pengujian seperti itu, sehingga yang kami gunakan itu adalah SEM PLS dibandingkan dengan SEM AMOS yang menggunakan covariance base. Begitu kurang lebih yang saya ketahui Pak Wiji. Ya, baik, terima kasih. Barangkali ada di sini juga yang sudah biasa pakai AMOS, pakai PLS gitu, yang bisa berkenan sharing gitu. Ada, kalau ada silakan. Ya apa, kita belajar bersama. Saya nggak bisa menjawab karena saya nggak pernah pakai ini. Ini biasanya kalau yang orang ekonomi jarang ini pakai ini. Nah, oke, ada barangkali yang berkenan sharing kalau yang sudah sering pakai? Ini di chat Pak ada. Coba. Ini ada pertanyaan ya. Sebenarnya tadi saya pikir kalau ada dulu yang sharing tentang tadi ya. Tapi nggak apa-apa, kalau ada silakan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari jamaah nih, dari siapa nih? Bu Novalini Jailani. Bu Novalini di mana, Bu?
Assalamualaikum Pak Yudi ya. Ini Bu Noval ini dari mana Bu? Saya dari IAIN Pekalongan, Pak. Oh dari IAIN Pekalongan ya. Terima kasih IAIN Pekalongan sudah hadir. Saya lihat juga ada Ustadz Sultoni tadi ini. Saya lihat. Terima kasih sudah meramaikan kajian kita. Baik. Assalamualaikum Pak Yudi. Izin bertanya. Untuk menentukan sampel sebanyak 1.622, Bapak menggunakan metode atau rumus apa Pak? Jika berkenan bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Baik. Sebenarnya saya tidak tahu, sekali lagi saya tidak tahu yang benar yang mana, atau mungkin benar atau salahnya saya tidak ingin mengatakan demikian. Tapi saya pernah diampu oleh salah satu dosen senior di UGM, Pak Dumairi. Waktu itu beliau mengampu saya matrikulasi. Beliau itu mengatakan sebenarnya data itu tidak ada data berapa data yang seharusnya atau rumus tertentu untuk menentukan sampel dari sebuah data. Beliau mengatakan data itu hanya dibagi dua, data besar dan kecil. Itu saya ingat sekali dari Pak Dumairi waktu itu, karena beliau mengampu kami waktu matrikulasi, artinya awal-awal saya menjalani S2 di UGM. Oke, namun itu sedikit ya terkait dengan data besar dan data kecil. Kalau kita mau menggunakan SEM, salah satu tulisan dari Hare et al. Itu mengatakan dikalikan 40. Jadi jumlah hipotesis itu dikalikan 40 itu data minimal kalau kita mau menggunakan rumus. Jadi kalau misalnya saya ini menggunakan ada berapa nih? Ada 13 hipotesis, artinya data minimal itu sekitar 520 lah. Oke. Itu data minimal. Namun karena tadi dari Pak Dumairi tadi, saya kalau memang data itu masih bisa ditambah, artinya ini 1.600 masih bisa digunakan, ya tidak apa-apa. Dan banyak yang setahu saya itu banyak orang-orang yang menganggap SEM itu hanya untuk data-data kecil saja, misalnya 200 gitu. Saya kira itu pemahaman yang mungkin sependek pengetahuan saya itu agak sedikit keliru, karena SEM pun juga bisa digunakan untuk data-data yang besar. Jadi kalau ditanya rumusnya ya itu Bu, hipotesisnya dikali 40. Itu kalau dari rujukan yang saya temui. Tapi itu hanya sebagai batas minimal saja. Kalau lebih besar pun tidak apa-apa. Saya kira gitu Bu. Pak Akbar, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudi. Bu Navalini, saya kebetulan saya mengajar statistika untuk teman-teman matrikulasi di MM itu kami menggunakan bukunya Statistical Technique in Business Economics, bukunya Lin, Marshall, dan Watson. Dan di situ juga ditegaskan. Jadi sebenarnya jumlah sampel itu tidak terkait langsung dengan jumlah populasi, gitu ya. Dan di situ dia memberikan rumus, dan memang dalam rumus itu tidak ada masuk tentang jumlah populasi berapa. Dan dalam faktanya di dalam penelitian di buku itu sudah dijelaskan bahwa di antara alasan mengapa kita melakukan penelitian menggunakan sampel dan tidak menggunakan populasi adalah karena seringkali kita bahkan nggak tahu berapa jumlah populasinya, gitu. Sehingga nggak mungkin kemudian kita itu harus selalu mengkaitkan jumlah sampel dengan jumlah populasinya, gitu ya. Jadi begitulah kira-kira, nanti bisa dibaca lebih lanjut gitu. Tapi saya sendiri tidak tahu kalau kaitannya spesifik terkait dengan SEM yang digunakan dalam penelitian ini, gitu. Tapi tadi sekedar sharing dari sisi statistika. Oke, baik, terima kasih Bu Novalini. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kalau masih ada yang lain. Saya Pak Akbar. Monggo Pak Juli dari Malang. Malang, Yang pertama tadi yang tentang penggunaan AMOS dan PLS itu memang saya sepakat sama yang sampaikan Pak Yudi. Memang kalau AMOS itu jauh lebih strict, terutama untuk pengujian model fitnya itu yang berat sekali. Model fitnya paling berat itu chi-square-nya itu yang paling berat, sehingga untuk bisa mencapai model fitnya itu model menjadi fit, terutama untuk kriteria ya itunya itu berat, untuk mencapai chi-square yang bisa diterima model fitnya. Kalau yang lain kadang-kala indikator lainnya lebih mudah, sehingga untuk bisa memfitkan itu kemudian salah satu caranya memang menambah data. Dan kalau melihat seperti ini 1000 itu sudah luar biasa banyaknya, sehingga kadang-kala kalau
itu dipakai Amos, kadang-kadang malah terlalu banyak juga bikin nggak fit. Itu pengalaman saya. Kadang-kadang yang ideal itu kalau Amos itu 200 sampai 400 sudah maksimal. Kalau ditambah terus itu juga belum tentu memang kemudian jadi fit, ya nggak juga, memang rumit. Sehingga kalau saya melihat penelitian yang banyak dilakukan yang saya lihat itu memang paling banyak PLS ya, seperti yang sampaikan Pak Yudi, jauh lebih daya terimanya itu lebih tinggi lah dibandingkan dengan Amos. Tapi ya ini namanya alat. Saya kalau membaca di bukunya PLS itu memang salah satu kelemahannya ya tadi, normalitas itu tidak terlalu menjadi prioritas di PLS. Itu yang pertama, Pak Akbar dan teman rekan-rekan sekalian sharing tentang SEM. Kemudian yang kedua mohon penjelasan atau sharing nih Pak Yudi. Kira-kira variabel habit ini kemudian tidak menjadi moderasi, betul ya Pak ya? Dia itu tidak signifikan. Ya. Oke, tidak signifikan memoderasi hubungan antara purchasing intention dengan halal food ya Pak ya. Iya. Itu kira-kira penyebabnya apa kira-kira? Habit itu kebiasaan ya Pak Nyewu ya Pak ya. Iya. Yang diulang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin belum membaca secara penuh, cuman sekilas saja ini untuk halal food purchasing ini apakah ada spesifik makanan khusus atau kuliner khusus gitu Pak? Misalnya makanan restoran, misalnya nasi goreng saja, atau overall di sini tidak membedakan makanan jenis apa itu, apakah seperti itu Pak Yudi? Di kuesioner, iya, terima kasih Pak. Jadi di kuesioner kami itu saya tidak tahu ya kalau di papernya itu ada apa enggak. Itu sudah kami jelaskan sebenarnya bahwa yang dimaksud halal food itu kalaupun restoran itu yang sudah memiliki logo halal. Kalaupun makanan pun juga yang sudah memiliki logo halal resminya MUI. Ya, walaupun nanti akan ada perdebatan panjang saya kira terkait dengan yang dimaksud dengan halal itu sendiri ya. Karena kalau dilihat dari sisi antropologinya itu halal bisa kita lihat secara selain halal yang menggunakan halal MUI, ada juga beberapa tulisan yang mengatakan halal kultural gitu. Artinya tidak harus ada wajib label MUI, tapi khusus untuk penelitian ini yang dimaksud adalah yang sudah memiliki label halal MUI. Yang kedua terkait dengan habit, saya juga belum bisa menjawab itu Pak, pertanyaan Bapak, kenapa dia tidak bisa menjadi variabel moderasi. Karena memang saya merujuk teorinya habit ini digunakan dia baik sebagai variabel langsung maupun moderasi itu tidak signifikan. Kalau ditanya apa penyebabnya pun saya kira itu untuk Pak Yuli. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tambahan terakhir. Oh ya, silakan Pak Yuli. Ya, respondennya yang halal food ini semua yang tadi ya, yang punya logo MUI atau yang sudah tersertifikasi oleh MUI ya saja ya Pak ya. Selain itu bukan menjadi responnya. Iya, khusus untuk penelitian ini iya Pak. Oh, terus kotanya apa khusus di Pekalongan saja? Kotanya itu saya tidak bisa mengatakan hampir seluruh Indonesia ya Pak ya. Tapi setidaknya dari 5 pulau yang ada di Indonesia itu ada prosentasenya. Walaupun mungkin nanti komposisinya tentunya yang di Jawa lebih besar dibandingkan yang Kalimantan, Sulawesi, tapi bisa saya pastikan dari 5 pulau besar itu ada di sampel. Wah, mantap. Ya, makasih banyak Pak. Itu luar biasa cari data kayak gitu.
agak mendem sedikit itu, Pak. Iya, kebetulan yang cari data itu bukan saya, Pak. Lebih tepatnya Pak Anton Bawono. Wah, Beliau yang alhamdulillah. gitu. Networknya bagus sekali ya. Terima kasih Pak Yudi. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuli Susetio dari Untas Negeri Malang, gitu ya. Yang beliau juga termasuk rajin ini hadir di acara kajian Selasa malam. Baik, Mas Yudi, kita punya satu lagi pertanyaan nih dari Ibu Regina Putri Listia Dewi. Bu Regina, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bu Akbar. Regina di Pundi? Di mana Bu? Di Palembang Pak Akbar. Oke, dari perguruan tinggi apa kalau ada? Dari UGM Pak, S2 UGM Pak. Oh, Mas SDOGM ya, baik. Ya, Pak. Oke, assalamualaikum Mas Yudi. Izin bertanya, selain latar belakang penelitian yang telah disampaikan tadi, apakah ada alasan lain dalam pengambilan topik yang fokus pada industri halal, terutama sektor halal food? Apakah ada proyek khusus dengan KNEKS atau lembaga lain sehingga memilih urgensi topik ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Ibu Regina. Kalau proyek khusus dan lain sebagainya itu tidak ya. Jadi ini saya menceritakan biasanya proses saya melakukan sebuah penelitian itu, saya cari satu paper yang dia akan menjadi rujukan utama saya. Jadi paper rujukan utama saya kan punya Amaliyah tahun 2020 tadi. Itu saya cari apa kekurangannya kira-kira papernya Amaliyah, kemudian saya kembangkan. Itu prosesnya. Jadi kenapa memilih topik ini? Kalau yang saya temukan paper rujukan utamanya bukan punya Amaliyah, ya mungkin akan berbeda. Jadi kalau saya itu, ya ini teknis aja. Maksudnya teknisnya seperti itu. Rujukan utamanya saya dari papernya Amaliyah. Jadi sehingga topiknya ini, gitu, Ibu Regina. Baik, terima kasih. Ya. Oke, tapi mestinya kan tadi seperti saya sampaikan oleh Mas Yudi ya, ada walaupun mungkin inspirasinya dari paper itu, tapi prinsipnya kan kemudian Mas Yudi harus meyakinkan juga kan bahwa apa yang sedang dibahas ini adalah sesuatu yang penting dan menarik gitu, dan sepertinya berhasil begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi barangkali? Belum ada? Oke. Bukan. Ya, silakan Mbak Trina Septiani. Langsung aja Mbak, boleh langsung. Mbak Trina Septiani ini mahasiswa S2 di UGM. Di S2 Minat Ekonomi Islam, Sekolah Bahasa Arab UGM. Ini adik kelasnya Mas Yudi Saputra ini. Silakan Mbak Trina. Langsung aja. Baik, makasih Pak Akbar. Izin bertanya sama Pak Yudi ya. Kebetulan saya punya plan B untuk judul tesis yang hampir mirip seperti ini kasusnya. Namun lebih ke ya sama purchase decision ya. Tapi untuk studi kasusnya tuh di PT ini kosmetik tertentu, namun dia tidak mempunyai submarket halal seperti yang kita ketahui PT lainnya yang punya submarket halal. Nah, yang ingin saya pertanyakan dari sana apakah generasi milenial sampai generasi alfa itu untuk memilih produk kecantikan yang lebih terkenal karena influencer, namun belum tentu pasti tentang kehalalannya, tapi dia memiliki free animal testing sama cruelty free atau bebas dari benda tajam, dibanding dengan perusahaan yang sudah mempunyai nama besar halal sendiri untuk kecantikan itu. Baik, apa sudah bisa? Yang jadi pertanyaan gimana ya? Oh ya, ini pertanyaan. Ini kan saya sama-sama meneliti generasi milenial ya. Saya bukan milenial, jadi penelitian saya itu setelah milenial. Kalau milenial itu sebelum 96, jadi punya saya itu setelah 96 sampai 2012.
Kalau milenial kan generasinya saya. Saya 93 itu milenial, tapi itu post milenial ya, setelah milenial, generasi Z. Oh, oke, Mas. Jadi Mbak Trina, tadi pertanyaan Mbak Trina itu apa? Apakah Mbak Trina pengen mencari apa? Kira-kira ruang yang masih bisa dikerjakan begitu yang berbeda dengan punyanya Pak Yudi atau gimana Mbak Trina tadi? Yang saya bingungkan seperti itu Pak ya. Ini nggak apa-apa Pak ya, sharing sedikit Pak ya. Ya nggak apa, boleh. Ya. Jadi PT Alvo itu kan sekarang produknya lebih digemari Muslim wanita di Indonesia kan, dibanding PT Paragon yang sudah punya supermarket Wardah seperti itu. Nah, saya tuh kebingungan apakah seseorang itu lebih tertarik dengan yang sudah diinfluencerkan orang lebih banyak produknya dibanding dengan label halal Wardah tadi kan sudah menjadi patennya produk kecantikan seperti itu. Jadi itu lebih kepada brandnya dan influencernya. Ya, jadi kurang lebih kan sama-sama udah halalnya gitu ya, halal sama-sama halal gitu ya. Lalu kemudian apakah lebih ada faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh? Mungkin Mas Yudi nih, silakan Mas Yudi berikan tanggapan atau mungkin masukan. Kalau saya sih, saya kira nggak apa-apa ya itu Mbak ya, maksudnya walaupun mungkin kalau ini direncanakan untuk tesis, ya yang lebih bisa menjawab tentunya Pak Akbar sebenarnya kalau ini direncanakan. Enggak, saya nggak ngerti ini bidangnya manajemen marketing nih. Silakan lanjut. Jadi kalau menurut saya ya dicari dulu Mbak paper-paper yang bahas misalnya tentang brand ya, pengaruh brand terhadap purchasing, kemudian pengaruh influencer terhadap purchasing itu nanti kira-kira dicari teori utamanya saja apa. Misalnya ingin menggunakan teori apa dan variabel tambahannya apa. Tadi saya nggak tahu ya yang dimaksud itu ingin meneliti produk dari PT tertentu atau gimana, saya juga nggak tahu tuh yang Mbak maksud itu seperti apa. Tapi daripada misalnya dari PT tertentu, misalnya ya digunakan misalnya brand aja, misalnya brand awareness. Itu salah satu variabel yang sering digunakan juga kaitannya dengan purchasing behavior. Selain halal ya, brand awareness. Ya, saya kira itu cukup bagus ya. Maksudnya apakah lebih memilih lebih memilih halalnya atau mungkin lebih berpengaruh brand awareness-nya. Misal kalau di Indonesia itu mungkin orang nggak terlalu peduli tentang halalnya, tapi kalau udah Wardah ya mereka percaya aja gitu misal. Jadi ya nggak apa-apa sih Pak. Si Mbak apalagi biasanya kalau wanita arahnya ke yang sifatnya kosmetik atau mungkin fashion seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yudi dan juga Mbak Trina. Tapi mungkin begini Mas Yudi ya. Jadi kalau penelitiannya Mas Yudi ini kan, dan mungkin juga penelitian yang teman-temannya ini gitu ya, itu kan perlakuannya itu antara halal versus tidak halal gitu ya, yang ada tidak halal versus tidak halal. Nah sementara yang diangkat oleh Mbak Trina tadi, kalau yang saya nggak salah paham gitu ya, itu kan intinya halal versus halal gitu ya. Jadi bahwa halal itu sendiri nanti bisa didetailkan gitu. Ya, saya tidak tahu, mungkin itu bisa menjadi kajian sendiri yang mungkin bisa menarik juga gitu ya. Oke, tapi gitu. Barangkali ada yang lain lagi, silakan. Alhamdulillah malam ini ada 40 orang yang hadir di forum ini, Bapak Ibu sekalian. Untuk ukuran diskusi semacam ini 40 ini bagus. Ya, oke. Ada Bapak Ibu sekalian, masih ada lagi diskusi? Silakan, saya persilakan nih. Oke, monggo. Sinten iki? Asim, belum kelihatan, Pak. Mohon maaf. Oh, Pak Mutasim bilang, monggo. Dari Hamfara. Ya, Pak Akbar. Pak Yudi, mohon maaf saya agak sedikit terlambat, tetapi saya tertarik dengan statement terakhir Pak Yudi dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim begitu, mereka tidak terlalu menghiraukan tentang label halal. Ini juga terbukti ketika saya membimbing skripsi mahasiswi kami di daerah Jawa Barat, itu mereka tidak menghiraukan produk itu halal apa enggak, terserah lah. Yang penting saya suka pada produk tersebut. Katakan tadi disebut adalah merek X gitu ya.
Gitu. Nah, kira-kira dalam penelitian Pak Yudi ini kira-kira apa? Karena waktu itu saya tanya kenapa demikian gitu. Padahal sampel yang diambil tuh mayoritas memang dia Muslim, tetapi Muslim sendiri dia tidak menghiraukan tentang halal, ini jadi lucu gitu kan. Kira-kira ada faktor apa begitu? Mungkin bisa dijelaskan Pak Yudi. Terima kasih. Baik Pak. Jadi ini hari Pak, kalau saya keliru nanti bisa saya diberikan pandangan yang lain. Tapi setahu saya itu penelitian itu kan seperti puzzle-puzzle ya. Jadi ini paper ini adalah puzzle kecil saja dari penelitian tentang halal. Yang kadang itu masih menjadi keraguan saya, 5 tahun belakangan ini itu arah penelitian adalah kuantitatif. Oke, kita pokoknya taken for granted yang dimaksud halal adalah halalnya muih. Pertama di situ. Yang kedua, padahal secara antropologi, secara kultural, masyarakat Indonesia itu mayoritas Muslim. Jadi sehingga tanpa adanya label halal itu, misalnya kalau jajan ke angkringan dan angkringannya penjualnya Muslim, kita tidak akan mempertanyakan bahwa ayamnya dipotong halal atau tidak. Jadi bagi saya penting untuk melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi dulu yang terkait dengan kultur halal di Indonesia. Bukan yang tiba-tiba kita pokoknya pasang cap halal yang dikatakan halal yang itu. Jadi bagi saya ya masih ada ruang yang kosong untuk penelitian halal ini karena seolah-olah yang dimaksud halal adalah halal yang mendapatkan label MUI. Padahal peraturan MUI yang terbaru setahu saya BPJPH itu untuk UMKM pun itu adalah self declare ya halal. Artinya itu juga gimana bisa kita katakan itu juga untuk memfasilitasi masyarakat mayoritas Muslim Indonesia yang memang dia kalau penjualnya Muslim itu yakin aja halal sehingga bukan menjadi isu atau daya seuzonnya itu berbeda dengan saat orang Indonesia itu ada di luar negeri yang negara mayoritas non Muslim. Bagi saya ya itu masih ruang yang perlu dieksplorasi dan saya belum bisa mengatakan itu Pak kalau dari penelitian saya ini karena ini hanya bagian puzzle kecil saja dari penelitian tentang halal dan tidak menyentuh sisi antropologi, sisi budaya masyarakat Indonesia. Saya kira gitu. Baik, jadi itu ada dua kemungkinan kan? Kenapa halalnya nggak dianggap penting? Karena satu, karena orangnya tidak peduli halalnya. Kemungkinan kedua adalah karena mereka percaya atau berasumsi bahwa itu adalah halal. Gitu ya. Nah, cuman itu mungkin seperti kata Pak Yudi, perlu penelitian lebih lanjut dan menarik gitu. Menarik, gitu ya. menarik. Menarik. Dan saya nggak tahu, ada nggak sih penelitian yang bertanya kepada orang? Jadi penelitian itu kira-kira begini. Jadi kalau menurutmu, kalau barangnya semacam ini halal apa enggak gitu? Kita ada nggak sih penelitian gitu? Tidaknya proyeknya Pak ya. Buat proyek Pak Akbar itu menarik itu. Ya, jadi kita kan selama ini men-set sendiri halalnya itu, tidak pernah bertanya kepada konsumen. Jadi yang mereka bayangkan halal dan enggaknya seperti apa. Gitu mungkin dari semacam eksperimen kalau deskripsi produk semacam ini belum halal apa enggak, deskripsi produk semacam ini belum halal apa enggak dan seterusnya gitu ya. Nanti mungkin kita bisa membuat batasnya itu. Baik, terima kasih Pak Mu'tasim Billah, menarik itu. Ini ada Syekh Mahfud ini, Prof. Mahfud Solih ini sepertinya sudah menyalakan video ini. Barangkali ada sesuatu yang akan disampaikan, monggo. Kami persilakan, Pak Ketua Umum. Terima kasih Pak Akbar, terima kasih Pak Yudi yang berkenan menjadi presenter dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi. Ya, dan sekedar berbagi aja, saya kira sangat bagus tadi pertanyaan Pak Mu'tasim dan Pak Yudi merespon. Jadi sangat bagus. Kalau di bidang lain, misalnya ya yang saya dalami tentang etika itu ada yang ideal gitu ya, ada yang decide, lalu ada yang aktual, ada yang communicated gitu. Mungkin konsep itu juga bisa dibawa ke konsep halal ini. Jadi kalau Pak Yudi menyampaikan ya menarik ya konstruknya itu adalah halal cultural atau antropologis itu ya. Mungkin juga perlu diteliti lebih lanjut, saya kira sangat bagus ya. Jadi sebenarnya misalnya yang lebih penting itu apakah yang labeli halal ya, mungkin formal stamp halal gitu ya from MUI atau yang secara substantif gitu. Itu juga bagus juga. Kemudian juga
ide Pak Akbar tadi juga mungkin bisa deskripsi ya, menggunakan eksperimen gitu. Karena kalau di penelitian etika bisnis misalnya itu juga sudah ada gitu. Jadi misalnya kalau sebuah produk kemudian ada labelnya anak, itu gimana kira-kira secara etika ya. Nah, mungkin itu juga bisa gitu. Nah, kemudian juga merespon yang awal tadi ya, diskusi tentang sampel dan lain sebagainya. Pak Akbar juga sudah menyampaikan tadi dan Pak Yudi juga sudah merespon. Saya pun juga begitu. Jadi kalau saya mengajar metode penelitian itu saya juga sering guyon begini ya, kamu maumu apa gitu ya. Misalnya tentang rumus ya, tadi Pak Yudi menyampaikan 40 kali hipotesis ya, itu juga ada yang 10 kali butir yang terbanyak dari masing-masing kuesioner gitu, itu juga macam-macam. Rumusnya pun selain berdasar variabel juga ada, misalnya yang didasarkan pada expected confidential level itu juga ada gitu. Tapi pengalaman saya Bapak Ibu, ya ini ada dua hal juga yang perlu didiskusikan, substansi keilmuan dan pengalaman saya sampai guru besar ini juga tidak pernah menggunakan rumus ya dalam mencari sampel. Ya, jadi misalnya paling pakai kriteria, misalnya beberapa paper saya, misalnya manajer yang kriterianya ini dan lain sebagainya gitu. Artinya yang penting saya kira adalah kita mendisclose ya di penelitian kita itu sampelnya berapa, kemudian dari mana saja gitu. Mungkin itu lebih penting, sama ya saya kira kalau kita melakukan analisis mau signifikan level berapa kan juga terserah. Nah, itu nanti biarkan pembaca yang mau menerima, meskipun kita semua tahu bahwa kalau ya tingkat confidential level yang tinggi itu lebih baik dan seterusnya. Sekali lagi nih terima kasih luar biasa hari ini Pak Akbar, sepakat ya, luar biasa. Pesertanya banyak, diskusinya hidup, dan pesertanya dari mana-mana. Ini mungkin sebentar lagi ada dari luar negeri Pak Akbar, 2 atau 3 minggu ke depan. Amin. Terima kasih. Salam sehat semua Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Mahfud atas masukannya. Oke, monggo Pak Yudi direspon. Saya harus merespon apa Pak? Dari Prof. Mahfud. Karena saya kira beliau itu ingin menyampaikan pandangan saja. Saya kira tidak ada respon dari saya, Pak. Oke, baik ya, kita sama-sama belajar bersama ya, dari saling mendengar, memasukkan itu. Deh. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum ada yang lagi nanti yang lain, ya kami sampaikan bahwa kajian Selasa malam ini rutin, insya Allah setiap Selasa malam, gitu ya. Kecuali ada force measure, insya Allah nggak libur, gitu ya. Insya Allah nggak libur. Ini saya lupa ini sudah keberapa ya? 27. Ke-20 berapa tadi ya? 27 sepertinya. Ke-27 ya, ke-27 ya, insya Allah. Jadi saya ingat saya sejak dari yang nomor 1 sampai ke-27 ini hanya sekali libur dulu, gitu ya. Dan selain itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Walaupun hari apa begitu tetap jalan terus, gitu. Walaupun tanggal merah hari Selasanya itu jalan terus. Nah, tentu saja kami juga sekaligus mengundang Bapak Ibu sekalian semuanya dimanapun berada yang sudah punya paper yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional gitu untuk bisa sharing di sini gitu, dan IAII panitia tidak bisa memberikan apa-apa, tapi insya Allah ada sertifikat lah, sertifikat untuk ya sekadar ucapan terima kasih dari kami. Dan juga kami mungkin minta izin saya share screen dulu Mas Yudi, saya pengen share screen sedikit bahwa semua video dari diskusi ini sudah ditayangkan di YouTube ya, jadi nanti insya Allah termasuk video malam ini. Jadi ini saya share screen sedikit laman YouTube kita. Sebentar, tadi mana ya? Laman YouTube kita ya di channel IAII. Jadi nanti insya Allah, jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang terlambat atau mungkin tidak ikut satu sesi, gitu masih bisa mengikuti di sana, gitu ya. Nah ini laman YouTube kita. Ini tinggal menunggu aja nanti Allah pada waktunya punya Mas Yudi ini juga masuk, gitu ya. Nah ini sudah ada beberapa, ini sudah diupload semua di laman YouTube IAII DI, gitu ya. Baru 22 subscriber ya, monggo yang belum subscribe diramaikan, biar semangat. Oke, nonton ya. Jadi ini saya kira mudah-mudahan ini bisa terus konsisten gitu, dan salah satu kunci untuk konsisten itu adalah ada paper-paper yang bersedia untuk di share di sini gitu, karena lama-lama kalau kehabisan paper ya lama-lama tutup. Oke, baik, saya persilakan lagi kalau ada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya terima kasih Bu Deli Noviani ini, Bu Deli mengucapkan terima kasih sharingnya Pak gitu ya. Bu Deli, kalau boleh saya sapa, Bu Deli di mana Bu? Saya di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Dari Universitas apa, Bu? Surabaya, ya. Dari UPN Surabaya.
Oh, baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah malam ini bisa bergabung bersama. Oke, silakan kalau masih ada lagi. Bapak Ibu sekalian, kita masih punya waktu kira-kira sekitar 7 menit. Monggo, silakan. Mas Yudi tadi sudah cerita belum ya? Next riset sesudah dari sini kemana gitu ya? Kayaknya belum deh. Kalau next riset itu kayaknya agak sedikit jauh Pak dari penelitian yang ini. Tapi kalau mungkin yang sedang saya susun kuesionernya itu terkait dengan angkringan ya Pak. Jadi misalnya saya selalu ingat perkataan Pak Akbar bahwa kalau kita meneliti ekonomi Islam itu tidak harus ada kata-kata Islam ya, misalnya kayak wakaf, perbankan syariah. Dan berangkat dari penjelasan Pak Akbar itu kenapa nggak coba diteliti terkait dengan purchasing behavior angkringan, karena memang angkringan itu sesuatu yang cukup masif di Indonesia dan setahu saya belum ada penelitian yang cukup serius membahas tentang angkringan. Dan yang menurut saya juga tidak kalah penting adalah konsumen angkringan itu ya insya Allah mayoritas juga Muslim. Jadi yang ingin saya teliti ke depannya salah satunya angkringan itu, Pak. Baik, oke, terima kasih. Kalau yang ini, Mas Yudi, kalau yang terkait dengan paper ini sendiri kan biasanya di ujung paper itu kan ada riset selanjutnya harus kemana gitu. Kalau menurut Mas Yudi kemana nih? Waduh, saya malah sudah agak lupa tuh Pak, belum baca papernya. Mohon maaf. Kalau yang terkait ini saya agak lupa, jadi saya tidak, mungkin Bapak Ibu bisa membaca papernya secara utuh gitu, karena ini sudah agak lama papernya. Gitu Pak Agus. Baik deh, terima kasih. Oke, satu kali mungkin kesempatan terakhir kalau masih ada. Sebelum ditutup, Mas Danes mana nih? Biasanya Mas Danes ada. Dia kasihan sama saya sepertinya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian saya ucapkan terima kasih ya malam ini sudah hadir. Saya kira dari dengan profil yang sangat beragam gitu ya. Terima kasih saya ucapkan ini kepada ada Mbak Inayati Nuraini Dwi Putri dari Malang juga ini. Kemudian ada Ustadz Muhammad Sultan ini dari IAIN Pekalongan gitu ya. Ini beberapa nama yang saya sudah familiar begitu ya. Ada Bu Reti Ikawati dari UMY gitu ya, dari UAD dan semuanya yang lain ya, mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak sudah hadir di malam hari ini. Baik, kalau memang belum ada, mungkin Mas Yudi bisa memberikan closing statement. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin ya, terima kasih untuk kesempatannya saya bisa sharing penelitian kepada Bapak, Ibu yang ada di sini, karena saya sangat yakin bahwa saya di sini itu termasuk yang belum tahu apa-apa dibandingkan Bapak, Ibu yang jauh lebih senior dibandingkan dengan saya. Namun, sekali lagi, penelitian itu sepemahaman saya adalah puzzle. Kita menyusun sebuah puzzle kecil yang entah sampai kapan puzzle itu akan tersusun penuh. Jadi saya selalu belajar, bukan karena saya tahu terus saya meneliti, justru karena saya tidak tahu dan saya meneliti untuk tahu. Dan setiap penelitian itu selesai ada pertanyaan-pertanyaan baru yang justru akan mendorong kita untuk terus meneliti. Jadi ya dimulai saja meneliti dulu apapun hasilnya. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Mas Yudi. Ini salam aja Pak Yudi, semoga makin sukses, papernya makin banyak hehe dari Kasiri gitu ya. Bu Kasiri ya, terima kasih. Nah, Mas Yudi terima kasih atas Enggak, itu saya, Pak. Oh, Mas Danes. Ya. Sorry, pakai laptopnya istri. Nah, ya, baik. Mas Yudi, kami ucapkan terima kasih dan sebagai ucapan terima kasih tadi kami karena nggak bisa ngasih apa-apa gitu ya, jadi kita berikan sertifikat untuk Mas Yudi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini mungkin siapa tahu bisa untuk naik pangkat gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya, sertifikat untuk Mas Yudi. Nah, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu sekalian semuanya dari manapun berada gitu ya, untuk nanti kapan-kapan bersedia untuk sharing gitu ya di forum ini. Ya, baik, kita tutup malam ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih Pak Akbar. Terima kasih. Pak Budi. Pak Tasim, terima kasih.
Ya. Mahfud, terima kasih. Alif, Pak Akbar. Terima kasih. Mas Yudi, makasih banyak. Mas Yudi, salam untuk Pak Dekan. Iya Pak, insya Allah saya salamkan.